Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitriani Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai SOP penggantian BBM kendaraan dinas dari Departemen General Affairs. Langsung saja kita akan membahas mengenai SOP-nya. Bisa dilihat di sini terdapat SOP Departemen General Affairs, di mana prosedur penggantian BBM kendaraan dinas. Di sini ada tujuannya, di mana untuk memastikan bahwa pembelian BBM kendaraan dinas yang dibawa oleh karyawan yang mendapat fasilitas mobil telah diatur dengan baik. Lalu terdapat ruang lingkupnya. Yang pertama ini, semua departemen, baik di korporat maupun di unit. Lalu yang kedua, prosedur ini meliputi proses mulai dari perhitungan BBM oleh pengendara sampai dengan penggantinya. Lalu yang ketiga di sini ada definisinya, yaitu mengenai BBM, di mana bahan bakar minyak. Lalu referensinya ini yang pertama terdapat asesmen form perhitungan BBM, lalu yang kedua terdapat surat bahan bakar minyak, lalu yang ketiga terdapat polisi prosedur. Lalu di sini juga ada prosedur penggantian BBM kendaraan dinas, di mana nomor 5.1 ini nomor pertama ditanggung jawabi oleh karyawan, terdapat aktivitas HRD mengisi AFP. AFP ini berupa dokumen asesmen for perhitungan BBM. Lalu nomor 2 ini ditanggung jawabi oleh Presidir, di mana Presidir menilai AFP sudah oke atau masih ada yang harus diperbaiki. Lalu nomor 3 ini masih tanggung jawab Presidir, jika ya sudah dianggap benar, maka akan lanjut ke titik 5, maka akan lanjut ke nomor 5, di mana masih tanggung jawab Presidir sebagai persetujuan Presidir menandatangani AFP. Tapi jika dianggap ada kekurangan, maka akan lanjut ke nomor 4, di mana AFP perlu dikoreksi atau diperbaiki. Lalu nomor 6 ini merupakan tanggung jawab HRD, di mana HRD menginstruksikan ke karyawan bahwa jatah BBM dalam sebulan dan sekaligus memberitahukan bahwa membeli BBM harus di SPBU. Lalu yang ketujuh ini tanggung jawab dari karyawan, di mana karyawan menerima keputusan setiap kali melakukan pembelian BBM harus ada print out dari SPBU, lalu mengisi surat BBM, lalu ditandatangani dan diserahkan ke HRD untuk di reimbursement. Lalu nomor 8 di sini, HRD menandatangani surat BBM rangkap 2 asli diserahkan ke karyawan kopiannya untuk HRD, sekaligus memberitahukan bahwa sudah berapa banyak terpakai atau masih ada sisa. Lalu nomor 9 ini, karyawan menerima surat BBM asli dan lampirkan print out untuk diuangkan. Nomor 10 ini, bagian corporate cashier menguangkan dan diserahkan kepada karyawan yang bersangkutan. Lalu nomor 11 di sini, karyawan menerima uang sebagai ganti pembelian BBM. Lalu nomor 12 ini, seminggu sebelum akhir bulan, HRD mereka penggantian BBM dan dibandingkan dengan AFP BBM. Lalu nomor 13 ini, HRD menginformasikan kekurangan atau kelebihan penggantian BBM pada karyawan. Lalu nomor 14, jika ya terdapat kelebihan penggunaan BBM, maka akan lanjut ke nomor 15, di mana HRD akan menginformasikan ke karyawan bahwa pemakaian BBM itu lebih. Tapi jika ternyata tidak terdapat kelebihan penggunaan BBM, maka akan lanjut ke nomor 16, di mana HRD menginformasikan ke karyawan bahwa pemakaian BBM masih ada sisa. Lalu lanjut ke nomor 17, di mana karyawan bersangkutan membuat penjelasan dan diajukan ke Presdir. Lalu nomor 18, Presdir memutuskan disetujui atau tidaknya penjelasan tersebut.
Lalu nomor 19, jika ya, Presidir Direktur setuju, maka lanjut ke nomor 21, di mana Presidir akan menandatangani surat BBM. Tapi jika tidak setuju, maka lanjut ke nomor 20, di mana karyawan ini akan membayar sendiri kelebihannya. Lalu nomor 22 ini karyawan tersebut membayar sendiri kelebihan pemakaian BBM. Lalu nomor 23 ini dengan disetujuinya penjelasan, maka karyawan tersebut tidak perlu mengganti kelebihan pemakaian BBM. Lalu nomor 24, karyawan menerima informasi bahwa ada sisa dan bisa dipergunakan. Lalu nomor 25, karyawan proses tersebut selesai. Di sini juga terdapat polisi prosedur di mana setiap karyawan yang mendapatkan kendaraan dinas akan mendapatkan fasilitas penggantian BBM sesuai dengan asesmen perhitungan BBM. Nah, asesmen perhitungan BBM ini diisi oleh divisi HRD pada saat pertama kali kendaraan dinas tersebut diberikan pada karyawan yang bersangkutan dan berlaku selama karyawan tersebut masih menggunakan kendaraan dinas atau sampai ada perubahan. Lalu yang kedua, asesmen perhitungan BBM meliputi total jarak sehari kantor sampai rumah dengan perhitungan kilometer ditambah aktivitas dinas sehari dalam perhitungan kilometer dibagi standar kilometer per liter kendaraan tersebut. Hasilnya dikalikan harga BBM per liter sama dengan penggantian BBM sehari. Besarnya reimbursement atau penggantian BBM kendaraan dinas adalah penggantian BBM sehari dikali total hari kerja karyawan tersebut. Lalu yang ketiga, setelah diisi, asesmen perhitungan BBM tersebut diajukan dan diparaf oleh Departemen Head HR dan Presiden Direktur apabila disetujui. Selama masa penggunaan kendaraan dinas, jika ada perubahan kilometer pemakaian, terutama untuk aktivitas dinas, pengguna kendaraan harus mengajukan pada divisi HRD yang kemudian akan diajukan kepada Presiden Direktur. Lalu yang keempat, setiap karyawan yang mendapat fasilitas kendaraan dinas diwajibkan membeli BBM di SPBU yang memiliki printout komputer, yaitu SPBU yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Lalu yang kelima, karyawan yang telah membeli BBM akan mengisi formulir atau surat bahan bakar minyak rangkap 2 yang tersedia di personalia, yang selanjutnya akan ditandatangani oleh pemakai dan diketahui oleh divisi HRD. Lalu yang keenam, surat BBM yang asli berwarna putih dan sudah ditandatangani oleh pemakai dan divisi HRD dengan dilampirkan printout pembelian BBM dari SPBU selanjutnya diuangkan atau direimbursement ke corporate cashier oleh karyawan yang bersangkutan. Lalu yang ketujuh, setiap 1 minggu sebelum akhir bulan, divisi HRD akan menghitung pemakaian atau pembelian BBM untuk setiap kendaraan dinas berdasarkan kopi surat BBM yang berwarna merah. Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan total jumlah yang diperbolehkan untuk diganti seperti yang tercantum pada asesmen form perhitungan BBM. Lalu yang ke-8, divisi HRD akan menginformasikan pengguna kendaraan dinas apakah karyawan tersebut masih dapat mengajukan penggantian biaya pembelian BBM atau tidak, karena sudah melewati jumlah yang disebutkan dalam asesmen form perhitungan BBM. Lalu yang ke-9, jika ada kelebihan pemakaian atau penggantian BBM, maka pengguna kendaraan dinas harus memberikan penjelasan dan disetujui oleh Presiden Direktur. Jika tidak disetujui, maka karyawan tersebut tidak mendapat penggantian untuk kelebihan pemakaian BBM tersebut. Nah, di sini terdapat diagram alir penggantian BBM kendaraan dinas. Untuk lebih jelasnya, akan saya perlihatkan langsung melalui draw Evo. Ya, jadi seperti ini. Di mana di sini terdapat tanggung jawabnya karyawan, corporate cashier, HRD, dan presidir.
Lalu di sini juga terdapat lampiran formulir asesmen form perhitungan BBM yang akan diisi oleh karyawan yang bersangkutan. Lalu di sini juga terdapat formulir surat bahan bakar minyak BBM yang akan diisi oleh karyawan yang bersangkutan juga. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai SOP penggantian BBM kendaraan dinas dari Departemen General Affair. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.